Ini next ini paling suka Wiwi, Cak. Jadi kalau sama mencari motor matic yang benar-benar halus mesinnya, suspensinya lembut, next. Mungkin hanya power aja, karena dengan cc yang cukup kecil, pasti powernya juga nggak akan segede dengan kapasitas engine yang gede ya. Tapi kalau sama ingin motor yang lembut banget, engine-nya mulus, suspensinya mantap, kenyot-kenyot, ya ini. Ya, si merah. Jadi gitu. Oke. By the way, kita akan membahas mengenai salah satu motor Thailand yang memang keren banget. Motor ini benar-benar booming. Namanya adalah GPX Thailand. Ini adalah GPX Demon GR200R. Merupakan produk lokal Thailand yang sukses ngerecokin penjualan produk Jepang. Kita akan bedah setelah ini, jangan kemana-mana, Cak. GPX Demon GR200R bakal keren banget. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi ya. Kita selalu harus berdoa dan bersyukur karena dengan kondisi saat ini kita masih diberi kesehatan ya. Ini kok luar ya ininya, semoga saja nggak ada masalah. Maklum, Cak, ini baju habis bangun tidur langsung buat video buat sampean semuanya, biar apapun aja lah, biar nggak ketinggalan kereta, Cak. Jadi banyak sekali email ataupun komen-komen yang masuk ke Newsroom Benar-Benaran, ke YouTube Benar-Benaran mengenai permintaan sampean supaya IWB membahas mengenai salah satu motor yang cukup terkenal di Thailand, motor produk Thailand, produksi lokal bernama GPX Demon GR200R. Namanya wes sangar, Cak. Demon itu apa, setan apa devil pokoknya keren lah, Demon. Dan ini sesuai dengan bentuk mukanya, desainnya. Pokoknya sama lihat tuh agresif banget, dari mukanya aja udah kelihatan sipit menyipit dengan DRL yang menyipit pula. Kemudian posisi dari headlampnya juga sedikit unik. Jadi posisi headlampnya tuh kayak ya kita sebut sebagai kayak R1 Yamaha gitu, Cak. Jadi di bawah dengan bentuknya nempel di mana, di bagian bawah fairingnya, yang di atasnya ada DRL. Jadi, Cak, kalau kita nyebut atau kita membahas mengenai GPX ini pasti sampean kurang paham, atau mungkin nggak semua orang tahu GPX itu apa. Jadi, Cak, kalau kita bedah mengenai GPX, sebenarnya status GPX itu sama dengan VR. Kalau sampean tahu, ini adalah pabrikan lokal di Thailand yang cukup terkenal. Awalnya mereka juga tidak terkenal banget. GPX baru pertama kali ya 2007, Cak. Baru 2007 itu dibangun atau didirikan oleh salah satu pengusaha berusia 21 tahun. Bayangin aja, gila nggak? Keren nggak? Sebenarnya mereka tidak ada niat pertama kali untuk membangun sebuah motor, karena pertama kali perusahaan ini meracik ATV. Jadi kalau sampean lihat atau sampean intip dari sejarahnya, GPX ini tidak ada niat ke motorcycle, tapi lebih ke ATV. Namun seiring perjalanan waktu, seiring dengan trends yang berkembang di Thailand dan juga respon para biker Thailand, ternyata akhirnya GPX secara bulat mengembangkan motor dan responnya luar biasa. GPX pertama kali memang tidak bisa kita katakan bahwa semua lokal konten, tidak. Jadi lokal kontennya tuh sembari seiring waktu berjalan. IB sempat bertemu dengan salah satu biker Thailand, yakni Mr. John Rider. Jadi di sana IB sempat ngobrol dengan Mr. John ya, si John ini. IB tanya GPX itu apa dan sebagainya. Ternyata sejarahnya, Cak, GPX itu pertama kali mereka tidak lokal konten. Jadi bisa kita katakan lokal konten hanya 20%, sisanya 80% adalah Chinese komponen. Ini memang tidak dibuka secara umum, namun itu yang IB tahu dari si John Rider, orang Thailand yang juga orang selebgram lah, tadi istilahnya selebgram motorcycle atau biker. Pokoknya itulah kita sebutnya. Nah, jadi GPX itu mayoritas komponen waktu itu masih impor dari Tiongkok. Dari sana mereka akhirnya meracik produk ATV yang Ibu sebutkan tadi. Namun, time by time mereka increase. Jadi ditingkatkan terus, Cak. Terus ditingkatkan hingga pada akhirnya saat ini bisa dikatakan bahwa lokal komponen di GPX itu 80% merupakan Thailand produk. Jadi ini luar biasa karena ya kita tahu nggak mudah lah, Cak, membuat motor, bener nggak? Pasti ada kendala-kendala seperti secara teknis dan sebagainya. Apalagi engine, komponen itu kan nggak gampang ya. Tapi nggak tahu apakah dari engine-nya sekarang sudah
sudah diracik oleh pure dari Thailand, namun konon informasinya 80% itu local content dari Thailand itu sendiri. Untuk engine Iwe nggak tahu, tapi itu aja sih yang Iwe dapatkan. Kalau kita lihat, memang riset and development-nya langsung dikerjakan oleh orang Thailand. Jadi kalau sama lihat, makanya jangan kaget kalau kita intip produknya itu rata-rata keren sih desainnya. Benar-benar tes Asia Tenggara. Riset and development itu langsung dilakukan oleh local Thailand. Jadi orang-orang Thailand yang mengerti keinginan pasar, dan dilalah juga mirip dengan selera kita. Demon itu sebenarnya pertama kali lahir itu yang tipe 150 yang desainnya ala-ala Panigale Ducati. Jadi sama lihat di sini, Cak. Nah, saya perhatikan aja gambar di sini, desainnya itu memang keren ya. Dari depan, samping, belakang, mirip banget dengan Panigale Ducati. Namun ini versi mini motonya. Dan ini ternyata sukses, Cak. Build quality lumayan oke, jadi nggak terlalu buruk juga, dan artinya nggak terlalu bagus banget seperti Jepang, nggak. Cuma di tengah-tengah aja ya. Build quality-nya oke, materialnya oke, welding-weldingnya oke. Sekali lagi, itu kan perlu dibuktikan secara durability on the track ya, maksudnya on the road gitu. Jadi kita nggak bisa dijustifikasi dari sebuah mata visual aja, nggak bisa. Dengan elusan-elusan, raba-raba juga nggak bisa, Cak. Kita harus benar-benar cek kondisinya, durability setelah 5 tahun atau 10 tahun ke depan bagaimana kondisi motor setelah dipakai. Dari JPX Demon 150, mereka akhirnya meneruskan di JPX Demon 200. JPX Demon 200 ini yang paling keren. Memang di tahun kemarin baru dirilis. Ini motor memiliki konsep yang sangat agresif. Konsepnya itu dari mukanya, sama bisa perhatikan bentuk mukanya di sini. Mukanya itu lancip, Cak. Jadi konsepnya lancip dengan lampu proji atau LED. Kalau nggak salah LED, itu modelnya seperti Yamaha R1. Jadi model lampunya ada dua, berbentuk bulat, kemudian nempel di bagian fairing, seolah-olah Ibe katakan sebelumnya Ibe pikir itu adalah lampu yang ternyata bukan. Jadi itu adalah lampu utama. Kemudian untuk DRL-nya juga seperti alis, cuman alisnya nggak banyak shape-nya, jadi seperti ditarik aja ke semi vertikal ke atas. Kemudian untuk layer-layernya juga cukup apik. Ibe ngelihat dari fairingnya, layer-layernya lumayan agresif, Cak. Dari samping, kemudian dari belakang, panel speedometer dan sebagainya cukup keren. Untuk mengupas secara jelas, sampai lihat saja penjabaran IBB berikut ini. Pada pertengahan tahun atau tepatnya tanggal 25 Juni 2020, JPX resmi meluncurkan Demon GR200 GR, sebuah motor fairing yang dipercaya bakal merusak motor sport 150 hingga 250 cc di negeri Gajah Putih. Alasannya simple, Cak. Motor ini memiliki desain yang super agresif, keren, dan juga garang. Namun harga yang cukup terjangkau serta fitur yang lumayan lengkap di kelasnya. Kalau sampean melihat secara fisik, motor ini memiliki desain yang sangat agresif. Sekali lagi, agresif serta sporty. Kalau sampean lihat dan perhatikan dari samping, desain yang dibuat oleh JPX ini ternyata cukup luwes. Ibe katakan cukup luwes karena dilihat dari samping juga tetap enak dipandang mata. Dari depan oke, dari samping oke, dan juga dari belakang mantap. Dari samping saya akan melihat bahwa secara konsep ternyata motor ini juga menganut model serba lancip, runcing-beruncing, namun tetap enak karena ada layer-layer yang menaungi seluruh bagian fairingnya. Lalu di bagian atas saya menemukan bahwa ternyata untuk fairingnya seperti nyambung hingga ke belakang di bawah jok. Lalu untuk headlamp posisinya justru cukup menarik sebab JPX menempatkan lampu utama seolah-olah seperti lampu sen yang sedikit nempel ke bawah tebeng. Begitupun dengan lampu belakang atau stop lamp yang tidak kalah sangar. Lampu yang ditekuk berbentuk huruf L, terbalik sekilas seperti Ducati Panigale. Asli keren banget. Ini benar-benar mewah dan keren. Stop lamp ini merupakan kombinasi full LED yang berpijar ketika di siang hari. Tidak hanya itu, Cak. Seluruh lampu sen juga mengadopsi model full LED. Kemudian tidak lupa speedometer juga memberikan display eye-catching sebab full digital dengan kombinasi warna biru, putih, dan merah. Dari display speedometer bisa kita lihat ternyata JPX Demon GR200 GR sudah dibekali dengan sensor zoom mesin, jam digital, serta indikator aki termasuk gear indikator. Dari speedometer bisa pula kita lihat bahwa motor ini memiliki redline di kisaran 9.000 rpm dengan limiter di angka 12.000 rpm. Pertanyaannya, Cak, gimana dengan sektor dapur pacu? Nah, mungkin ini bukanlah motor yang terbaik untuk tenaga. JPX Demon GR200R memiliki kapasitas murni 198 cc 4 tak 6-speed liquid cool. Sayang, entah kenapa pabrikan ini tidak pede mencantumkan muntahan power puncak. Mereka hanya memastikan bahwa torsi motor ini cukup liar dengan raihan 17 Nm pada 6.500 rpm. Untuk urusan frame, JPX memilih model tralis yang dianggap rigid dan enteng. Tidak lupa suspensi monoshock dan link cushion, termasuk suspensi upside down berukuran 42 mm menjadi kekuatan tersendiri. Nah ini, Cak, yang sangat menarik adalah suspensinya. Karena beda dengan pabrikan Jepang yang menggunakan
kayak bah, maka untuk suspensi OEM yang digunakan oleh JPEG YSS mereknya. Jadi ini bisa terbilang bahwa nasionalisme mereka cukup tinggi karena YSS merupakan produksi lokal Thailand. Ada 7 tingkat preload level yang bisa sampai setting pada JPEG Demon GR200R. Lalu rantai menggunakan merek DID 428 O-ring. Secara dimensi, motor ini cukup kompak dan tidak terlalu besar. Kelebihan dari JPEG Demon 200 ini adalah ukuran disc brake depan yang mencapai 276 mm dan belakang 220 mm serta kapasitas tangki BBM yang cukup besar yakni 11 liter. Bobot JPEG Demon ternyata juga termasuk berat, Cak. Untuk ukuran mesin segitu, motor ini tembus 150 kg edian tenan. Kemudian motor sport fairing buatan Thailand ini juga dibekali ban depan berukuran 100/80 dan belakang 140/70. Sebagai pabrikan lokal, mereka juga berani memberikan garansi hingga 3 tahun atau setara dengan 30.000 km. Satu hal yang menjadi kekuatan dari JPEG Demon adalah bandrol yang cukup miring. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi produk lokal. Yang pasti sepertinya JPEG memang ingin mengganggu market Jepang. Betul, Cak, JPEG Demon GR200R dijual di angka 79.800 baht atau ini setara dengan 36 jutaan rupiah. Sebagai pembanding, harga ini bahkan lebih murah dibandingkan dengan Yamaha M-Slash atau Saber sekalipun yang bermain di angka 39 hingga 42 jutaan di Thailand, termasuk harga dari X-Motion yang dijual di Thailand di angka 45 jutaan. Nah, piye Kang Mas, sama bisa lihat langsung JPEG Demon 200 yang memang cukup keren, ya kan? Sama bisa lihat bahwa motor ini keren karena harganya juga di bawah dari pabrikan Jepang. Jadi kalau kita lihat Demon 200 ini sambutan luar biasa. Konon informasi demikian. Dan kalau saya perhatikan, memang sepertinya sekali lagi Thailand sangat mendukung dengan kehadiran JPEG. Jadi ya kita sih tetap berharap, Cak, sebenarnya bahwa Indonesia walaupun gimana ya, nasionalismenya, Cak, kita tuh kurang sebenarnya kalau boleh jujur. Karena kalau kita membeli sesuatu produk kan, ya kita selalu lebih prefer ke produk yang non-local. Mayoritas memang produk lokal itu saat ini ya nyomoknya dari Tiongkok. Itu yang bikin kita juga kurang ini ya. Memang nggak gampang untuk membuat produk lokal. Butuh orang yang kuat, butuh dana yang kuat, butuh semuanya. Riset development itu nggak gampang, Cak. Makanya lebih gampang nyomok dari Tiongkok, rebranding ulang, ya udah. Kita berharap Indonesia bisa membuat produk lokal yang tangguh, yang benar-benar memang pure produksi lokal. Contoh aja lah India, Cak. India kan luar biasa. Bagaimana India? Motor di sana itu yang laris malah yang produk lokal. Saya tahu nggak bahwa penguasa nomor 1 market share di sana adalah Hero MotoCorp. Jadi nomor 1 itu Hero yang menguasai. Hebatnya, Cak, setelah lepas dari Honda, ternyata penjualan Hero juga masih luar biasa nomor 1. Jadi shifting, para bikernya itu shifting, tidak terus harus ngikutin Honda, enggak. Dia ngikutin Hero. Jadi produk yang dirilis oleh Hero yang sudah memiliki teknologi ataupun ilmu yang di-share oleh Honda dulu. Jadi modelnya gitu. Ilmu dari Honda diserap oleh mereka, kemudian diaplikasi ke seluruh produknya yang mereka miliki sekarang setelah independen. Kan gila tuh orang India, canggih juga tuh, Cak. Jadi sekarang Hero MotoCorp nomor 1, kemudian nomor 2 Honda Motorcycle. Jadi baru Honda. Jadi saat ini Honda di bawahnya daripada Hero. Hero MotoCorp kemudian diikuti Honda, kemudian di belakangnya Bajaj, kemudian di belakangnya lagi TVS, dan Suzuki dan Yamaha itu paling buncit. Jadi kalau kita lihat ranking dari India itu adalah Hero, kemudian Honda Motorcycle atau HMSI, kemudian di belakangnya itu Bajaj, kalau nggak TVS ya, kalau nggak TVS Bajaj. Sekarang udah geser sih. Sebelumnya Bajaj, sekarang digeser oleh TVS, jadi nomor 3 TVS, baru Bajaj, terusnya baru Suzuki, kemudian Kawasaki, Yamaha. Itulah fakta bagaimana produk lokal di India memang kompetitif karena didukung oleh pemerintahnya. Dan sekarang kita juga lihat dari JPEG Thailand yang luar biasa mampu menggedor pasar Thailand dan sangat kompetitif dengan harga yang mantap. Kemudian juga riset development yang jos gandos karena disesuaikan dengan selera pasar di sana. Jadi demikian sih, Cak, sekilas informasi IWB buat sampean semuanya. Kita akan sambung lagi pada produksi video lainnya. Produksi lagi ngomongnya pokoknya mengenai video lainnya yang lebih jos gandos. Informasi di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Buat ilmu, Cak, buat ilmu buat kita semuanya. Oke, matur nuwun, Cak, matur nuwun sekali lagi. Dan kalau sampean suka video ini, mau sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean share menutup karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos gandos.